gelar ini dan itu bukan kekayaan, bukan itu. Pangkat yang paling tinggi setelah pangkat kenabian adalah jadi ulama. Jadi ulama sekarang ini adalah pangkat yang paling tinggi, karena Rasul penyambung perintah Allah, ulama adalah penyambung lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu, kok indakna nak wak jadi-jadian, kok ndakna ka jadi sarjana andai, ndakna jadi orang kaya andai, artinya ndakna jadi apalah pangkat-pangkat dari dunia tu. Namun gelar ulama yang beliau emban, gelar ulama yang beliau pakai, yang Allah amanahkan kepada beliau, itu adalah pangkat yang paling dahsyat. Pangkat yang untuk sekarang ini adalah itulah pangkat yang paling tinggi. Oleh sebab itu, janganlah anak kami serta guru-guru kami, orang tua, para berjasa, jangan marasu akan mengakulai nak sambung lah semacam jangan ikut sama naiko lah pakai penting ikut sambung lah, tapi jangan awak marasu jadi ulama itu adalah rendah. Itu adalah bapak awak manaruihan karaju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya mereka takut kepada Allah ulama. Mereka tahu Allah Ta'ala adalah ulama. Jadi ulama kok adalah orang yang tahu halal, haram, sah, batal, rukun, syarat, fardu, sunat, syariat sampai kepada hakikat dan ma'rifat. Nah, itulah ulama. Jadi syarat untuk tahu Allah, syarat untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyo jadi ulama. Bapak. Dan malam kini insyaallah kita telah dianugerahi Allah Ta'ala sebanyak 67 orang ulama yang akan lahir, ya, ulama yang akan kita kukuhkan gelarnya pada malam ini. Bapak Ibu kaum muslimin yang sedang berbahagia, setiap sesuatu itu ada jalannya, sedangkan jalan untuk menuju Allah tidak ada lain kecuali dengan ilmu. Orangnya namanya orang alim, kumpulannya namanya ulama. Jadi jalan untuk bisa mengenal Allah adalah ilmunya para ulama. Awak hidup di muka bumi ini Bapak Ibu, kata Nabi, hanya boleh dua macam. Pertama, orang alim yang maja. Yang kedua yaitu kok indah alim baraja. Itulah kecek Nabi, an-nasu simpani. Kalau yurangnya dua golongan saja, kok indak maja baraja. Kalau indak maja, indak lo baraja, berarti Allah keluar dari garis manusia, berarti tidak dibilang lain sebagai manusia. Itu bareknya Bapak Ibu. Jadi kok ndak awak jadi orang alim, ndak awak jadi murid, jangan sampai ndak jadi guru, ndak lo jadi murid. Itu yang paling berisiko. Kemudian awak hidup di muka bumi ini, tujuan pertama awak diberi Allah Ta'ala adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqatul jinna wal ins
illa liya'budun. Nah, ibadah itu ada caranya, ada syaratnya. Tidak mungkin awak bisa beribadah kalau tidak ada ilmu. Ilmu maka dapat de baraja. Baraja di mah? Ikulah tampik baraja pondok pesantren. Dengan ada tampik baraja, awak bisa baraja. Nah, ya. Abang Surya, ya gitu. Ayo, awak dulu. Nah, ada tampik baraja, awak baraja. Dengan baraja, insya Allah dapat ilmu. Dengan dapat ilmu, kita bisa beramal. Dengan awak beramal, dianggap awaklah beribadah. Dengan awak beribadah, terpenuhilah tujuan hidup awak ke dunia. Nah, jadi kalau tidak baraja, tentu awak tidak ada punya ilmu. Tidak ada punya ilmu, tentu bahas kecewa beramal. Kalau tidak beramal, ibadahan yang tak boleh. Kalau tidak ibadah, berarti hilang tujuan hidup. Yo, hidup kau bapak, ada orang yang hidup untuk makan, ada yang makan untuk keberlangsungan hidup. Nah, kalau hidup untuk makan, tak orang tu lah. Nah, kalau orang yo, gunanya makanya inyo makan untuk keberlangsungan hidup demi untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Itu penting ilmu, dan ilmu itu terletak kepada orang yang bernama orang alim atau ulama. Jadi kalau tidak ada ulama, hilanglah manusia aku. Jadi manusia tidak jadi manusia lagi. Punya orang, punya nyojo, barang orang, barang nyojo, tak jadi orang oleh. Kalau tak ada yang namanya ulama. Bangga bapak, bangga ibu, bangga mama kami, awak dianugerahi keberkahan anak, adik, kakak, dusana jadi ulama. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan, la tasihul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Ibadah tidak akan sah kecuali sesudah mengetahui si ma'bud. Jadi sebelum awak beribadah, awak harus tahu dulu siapa yang awak sembah. Awak harus tahu dulu siapa Tuhan awak tu. Kalau nak tahu aja Tuhan lalu awak beribadah saja, beko salah alamat. Nah, untuk tahu siapa Tuhan waktu, awak harus mengetahui. Untuk tahu zat, awak harus mengetahui sifat. Nah, itu wajib hukumnya awak mengaji sifat 20. Dan itulah yang diajarkan diantaranya di pesantren awak ke Bapak Ibu. Kalau nak tahu jo sifat 20, awak nak tahu jo zat Allah. Kalau nak tahu jo zat Allah, maka seluruh ibadah awak tidak diterima, Pak. Kamu ngawal lagi. Kamu ngawal lagi. Kayu nak kedipangan kayu tu. Pergi dah bangkit mau kedipangan bangkit tu. Kalau nak tahu jo zat Allah, untuk tahu zat tak ada cara lain kecuali dengan mengetahui sifatnya Allah. Untuk tahu sifat, kita wajib mengaji sifat 20. Itu yang mana pemahaman Asy'ari dan Al-Maturidi. Jadi aku keberadaan pesantrenku itu sangat-sangat dibutuhkan. Jadi pesantren adalah untuk mempertahankan bagaimana manusia itu tetap utuh jadi manusia. Ya, kalau tidak ada pesantren lain, dua takuin tadi itu, orang pun main sembarangan aja lah. Ya, tak tahu halal itu haram lah. Aku takut. Tu makanya kita mati-matian, Bapak Ibu. Pertama kakaknya, kita bawa adiknya, keberakaannya segala macamnya.